Perkenalkan, nama saya Arinda Meshifa Baskoro. Saya dari kelas 11 TKP 1. Di sini saya akan berceramah dengan judul Makna Dakwah dan Kewajiban Menyampaikan Kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang dakwah, sebuah kewajiban mulia yang tidak hanya ditujukan kepada para ustadz, tetapi juga kepada seluruh umat Islam, termasuk kita para remaja. Secara bahasa, dakwah berarti mengajak atau menyeru. Dalam Islam, dakwah bermakna mengajak manusia menuju jalan kebaikan, menuju ajaran Allah SWT yang penuh rahmat dan kasih sayang. Dakwah bukan hanya ceramah di masjid atau panggung besar. Dakwah juga bisa hadir dalam bentuk sikap, tutur kata, dan keteladanan. Nabi Muhammad SAW berdakwah selama lebih dari 23 tahun, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan akhlak mulia. Beliau menunjukkan bagaimana Islam itu damai, sabar, peduli, dan membawa kebaikan bagi siapapun. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah adalah kewajiban. Bukan berarti semua orang harus ceramah, tetapi semua orang harus berusaha menjadi penyebar kebaikan, mengingatkan teman ketika lalai, memberikan contoh disiplin, menolong orang yang membutuhkan. Semua itu bagian dari dakwah. Rasulullah SAW juga bersabda, sampaikan dariku walau satu ayat. Hadis ini menunjukkan bahwa sekecil apapun ilmu dan kebaikan yang kita miliki, kita tetap bisa menyampaikan kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, sebagai remaja, kita mungkin belum bisa menyampaikan ceramah panjang, tapi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berdakwah. Yang pertama, dakwah dengan akhlak. Inilah dakwah terbaik. Salam yang ramah, sopan kepada orang tua, jujur dan tidak membuat masalah. Orang yang melihat akhlak baik kita bisa ikut terinspirasi. Yang kedua, dakwah dengan perkataan. Mengajak teman sholat berjamaah, mengingatkan agar tidak berkata kasar, menyarankan teman untuk tidak menyontek. Itu semua adalah dakwah yang sederhana tapi sangat besar nilainya. Dakwah yang ketiga, dakwah dengan media sosial. Di zaman sekarang, media sosial adalah tempat paling cepat menyebarkan pesan. Kita bisa membuat postingan positif, membagikan ayat atau hadis, atau minimal tidak menyebarkan hoaks maupun konten buruk. Ini juga bagian dari dakwah. Yang keempat, dakwah dengan ilmu. Ketika kita mendapatkan ilmu baru, misalnya dari guru, ustazah, atau buku, kita bisa membagikannya kepada adik, teman, atau keluarga. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik. Allah mengingatkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 bahwa dakwah seharusnya dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, serta dialog yang santun dan lembut. Oleh karena itu, ketika berdakwah ada beberapa adab yang perlu kita jaga. Yang pertama, sabar dan tidak mudah marah karena tidak semua orang langsung menerima nasihat. Yang kedua, lemah, lembut, tidak boleh menyakiti orang lain. Yang ketiga, tidak merasa paling benar karena kita semua sedang belajar. Yang keempat, memberi teladan karena dakwah paling kuat adalah contoh nyata. Yang kelima, ikhlas, tidak mencari pujian atau popularitas. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman modern di mana informasi tersebar sangat cepat. Banyak kebaikan yang mudah ditemukan, tetapi juga ada banyak keburukan yang mudah diakses. Tantangan dakwah menjadi semakin besar.
Namun, justru pada zaman seperti inilah dakwah sangat dibutuhkan. Remaja seperti kita dapat berperan besar karena kita lebih dekat dengan teknologi, lebih paham dinamika pergaulan, dan lebih cepat beradaptasi. Dakwah kita mungkin kecil, tetapi dampaknya bisa besar bagi orang di sekitar kita. Hadirin sekalian, dakwah adalah tugas mulia dan tidak harus menunggu kita menjadi ulama. Mengingatkan teman adalah dakwah, menjadi pribadi yang jujur adalah dakwah, membagikan hal bermanfaat di media sosial adalah dakwah, membantu orang lain dengan ikhlas pun adalah dakwah. Marilah kita niatkan dari sekarang untuk menjadi bagian dari penyebar kebaikan. Jadikan hidup kita lebih berarti dengan saling menguatkan dalam iman, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling mengajak menuju jalan Allah yang penuh rahmat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan tangan dalam membantu sesama, ringan lisan dalam menyampaikan kebaikan, dan ringan hati dalam menjalankan perintahnya. Cukup ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.